Pagi itu, Rudy terbangun dengan perasaan kesal. Dia baru saja bertengkar dengan ayahnya malam sebelumnya karena ayahnya menolak membelikannya sepeda baru. Rudy merasa hidupnya tidak adil. Dia melihat teman-temannya memiliki semua yang mereka inginkan, sementara dia harus puas dengan barang-barang bekas. Dengan wajah masam, Rudy berjalan ke sekolah, melewati jalanan yang ramai dengan aktivitas pagi. Di tengah perjalanan, Rudy melihat seorang tukang sampah tua sedang memungut botol-botol plastik dari tong sampah. Pria itu terlihat kurus dan berkeringat, tetapi wajahnya selalu tersenyum. Rudy merasa aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang bekerja sebagai tukang sampah bisa terlihat begitu bahagia? Dia memutuskan untuk mengamati pria itu dari kejauhan, penasaran dengan rahasia di balik senyumannya. Tukang sampah itu bernama Pak Joko. Setiap hari, dia berkeliling kampung dengan gerobak tuanya, mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Joko selalu bersyukur. Dia percaya bahwa setiap hari adalah anugerah, dan setiap sampah yang dia kumpulkan adalah rezeki yang harus disyukuri. Sikapnya yang positif membuat banyak orang di kampung itu menghormatinya. Rudy mulai memperhatikan Pak Joko lebih sering. Setiap pagi, dia melihat Pak Joko menyapa setiap orang yang dia temui, bahkan kepada mereka yang sering mengabaikannya. Rudy merasa heran, bagaimana seseorang bisa tetap ramah meskipun diperlakukan dengan tidak adil. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk mendekati Pak Joko dan bertanya langsung. "Pak, kenapa Bapak selalu tersenyum? Bukankah hidup Bapak sulit?" tanya Rudy dengan polos. Pak Joko tertawa kecil. "Nak, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar kita bersyukur. Saya mungkin tidak punya banyak harta, tapi saya punya kesehatan, teman-teman, dan pekerjaan yang jujur. Itu lebih dari cukup," jawab Pak Joko dengan bijak. Rudy terdiam. Dia tidak pernah memikirkan hidup seperti itu. Selama ini, dia selalu merasa kekurangan dan iri dengan orang lain. Kata-kata Pak Joko membuatnya merenung. Apakah selama ini dia telah salah memandang hidup? Rudy memutuskan untuk mengikuti Pak Joko sehari penuh, ingin belajar lebih banyak tentang cara pria itu melihat dunia. Sepanjang hari, Rudy membantu Pak Joko mengumpulkan sampah. Dia melihat bagaimana Pak Joko tidak hanya memungut sampah, tetapi juga membersihkan lingkungan sekitar. Sampah ini bukan hanya masalah kita, tapi masalah bersama. Kalau kita bisa membantu sedikit, kenapa tidak? Ujar Pak Joko sambil memungut plastik yang berserakan di selokan. Rudy juga memperhatikan bagaimana Pak Joko berinteraksi dengan orang lain. Meskipun banyak yang mengabaikannya, Pak Joko tetap ramah dan sopan. Dia bahkan memberikan sebagian uang hasil menjual sampah kepada seorang nenek tua yang sedang kesulitan. "Kita harus saling membantu, Nak. Hidup ini lebih indah ketika kita berbagi," kata Pak Joko. Menjelang sore, Rudy merasa lelah tetapi hatinya penuh dengan pelajaran baru. Dia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari materi, tetapi dari cara kita memandang hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Rudy berjanji pada dirinya sendiri untuk mengubah sikapnya dan lebih bersyukur atas apa yang dia miliki. Keesokan harinya, Rudy bangun dengan perasaan yang berbeda. Dia tidak lagi merasa kesal karena tidak memiliki sepeda baru. Sebaliknya, dia merasa bersyukur masih bisa berjalan kaki ke sekolah dengan sehat. Sepanjang perjalanan, Rudy menyapa tetangga-tetangganya dengan ramah, meniru sikap Pak Joko. Di sekolah, Rudy mulai lebih menghargai teman-temannya. Dia tidak lagi iri dengan barang-barang mewah yang mereka miliki. Sebaliknya, dia fokus pada pertemanan dan pelajaran. Guru-gurunya pun memperhatikan perubahan sikap Rudy dan memujinya. Setelah pulang sekolah,
Rudi kembali menemui Pak Joko. Dia ingin berterima kasih karena telah mengajarkannya pelajaran berharga tentang hidup. Terima kasih, Pak Joko. Bapak telah mengubah cara pandang saya, kata Rudi dengan tulus. Pak Joko tersenyum dan mengangguk. Hidup ini adalah guru terbaik, nak. Selalu ada pelajaran di setiap kejadian, asalkan kita mau belajar. Beberapa minggu kemudian, Rudi mengajak teman-temannya untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Dia bercerita tentang Pak Joko dan pentingnya menjaga kebersihan. Teman-temannya terinspirasi oleh cerita Rudi dan ikut serta dengan antusias. Kegiatan itu tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mempererat persahabatan mereka. Rudi merasa bahagia karena bisa membuat perubahan kecil di sekitarnya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Di akhir cerita, Rudi dan teman-temannya mengadakan acara kecil untuk menghormati Pak Joko. Mereka memberikan hadiah sederhana sebagai tanda terima kasih. Pak Joko terharu dan berkata, "Kalian adalah generasi penerus yang hebat. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu akan selalu kembali kepada kita." Setelah acara penghormatan untuk Pak Joko, Rudi merasa dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mulai lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Suatu hari, saat pulang sekolah, Rudi melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Anak itu kehilangan uang jajannya karena terjatuh dari saku. Tanpa berpikir panjang, Rudi menghampiri anak itu dan memberikan uang jajannya sendiri. "Ini untukmu, jangan menangis lagi, ya," kata Rudi sambil tersenyum. Anak kecil itu mengucapkan terima kasih dengan polos, dan Rudi merasa hatinya hangat. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sederhana bisa datang dari hal-hal kecil seperti membantu orang lain. Malam itu, Rudi menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Ayahnya tersenyum bangga. "Ayah senang melihatmu berubah, nak. Kamu belajar hal yang sangat berharga dari Pak Joko," kata ayahnya. Rudi mengangguk, merasa bahwa hubungannya dengan ayahnya pun semakin membaik sejak dia mengubah sikapnya. Beberapa hari kemudian, Rudi mendapat kabar bahwa Pak Joko sedang sakit. Dia segera mengunjungi rumah sederhana Pak Joko yang terletak di pinggiran kampung. Rumah itu kecil tetapi rapi, dengan beberapa tanaman hijau di halaman. Rudi merasa sedih melihat kondisi Pak Joko yang terbaring lemah. "Pak Joko, saya datang menjenguk Bapak," kata Rudi sambil duduk di samping tempat tidur. Pak Joko tersenyum lemah. "Terima kasih, nak. Bapak hanya butuh istirahat sebentar," ujarnya. Rudi memutuskan untuk membantu merawat Pak Joko selama dia sakit. Dia membersihkan rumah dan menyiapkan makanan sederhana. Selama merawat Pak Joko, Rudi belajar lebih banyak tentang kehidupan pria itu. Pak Joko bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia harus bekerja keras sejak muda untuk menghidupi keluarganya. "Hidup ini tidak selalu mudah, nak, tapi selama kita punya hati yang bersih dan niat yang baik, Tuhan akan selalu memberikan jalan," kata Pak Joko. Berita tentang sakitnya Pak Joko menyebar di kampung. Banyak warga yang datang menjenguk dan memberikan bantuan. Rudi terharu melihat bagaimana orang-orang yang selama ini sering mengabaikan Pak Joko sekarang datang dengan tulus membantu. Dia menyadari bahwa kebaikan Pak Joko selama ini tidak pernah sia-sia. Rudi dan teman-temannya mengorganisir penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Pak Joko. Mereka membuat poster dan menyebarkannya di media sosial. Dalam waktu singkat, banyak orang yang tergerak untuk membantu. Uang yang terkumpul jauh lebih dari yang mereka harapkan. Pak Joko pun sembuh berkat perawatan dan dukungan dari banyak orang. Dia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Rudi dan semua yang telah membantunya. "Kalian adalah bukti bahwa kebaikan itu menular," kata Pak Joko dengan mata berkaca-kaca.
Setelah sembuh, Pak Joko kembali bekerja sebagai tukang sampah. Namun, kali ini dia tidak sendirian. Rudy dan teman-temannya sering membantu membersihkan lingkungan kampung. Mereka bahkan membuat program Kampung Bersih yang diikuti oleh banyak warga. Program itu tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang dan mengurangi sampah plastik. Rudy merasa bangga karena bisa membuat perubahan nyata di kampungnya. Dia juga semakin dekat dengan Pak Joko, yang dia anggap seperti guru hidupnya. Suatu hari, Rudy mendapat kesempatan untuk berbicara di depan sekolah tentang pengalamannya belajar dari Pak Joko. Dia bercerita tentang pentingnya bersyukur, berbagi, dan peduli terhadap lingkungan. Ceritanya menginspirasi banyak siswa dan guru, yang kemudian memutuskan untuk ikut serta dalam program Kampung Bersih. Waktu berlalu, dan Rudy tumbuh menjadi remaja yang penuh empati. Dia tidak lagi merasa iri dengan teman-temannya yang memiliki barang-barang mewah. Sebaliknya, dia merasa kaya dengan pengalaman dan pelajaran hidup yang dia dapat dari Pak Joko. Pak Joko pun semakin tua, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Dia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang pentingnya menjaga lingkungan dan hidup sederhana. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang, termasuk Rudy, yang kini bercita-cita menjadi aktivis lingkungan. Di akhir cerita, Rudy dan Pak Joko duduk bersama di bawah pohon rindang di pinggir kampung. Terima kasih, Pak Joko, karena telah mengajarkan saya arti hidup yang sesungguhnya, kata Rudy. Pak Joko tersenyum dan menjawab, hidup ini adalah tentang memberi, nak. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kebahagiaan yang kita terima.